Puji Tuhan, kekasih Tuhan, shalom. Shalom. Apa kabar kita hari ini? Baik, amin. Haleluya, saya terlalu percaya kabar indah, kabar sukacita yang menyertai kehidupan kita, sebab pastinya tangan Tuhan yang penuh kasih, penuh rahmat itu senantiasa diulurkan bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab bersama-sama dengan saya dari kitab Keluaran pasal yang ke-13. Kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini mengambil tema misteri padang gurun. Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan ayat ini, mari simak, perhatikan saya membacakannya untuk kita semua. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, menarik sekali ayat-ayat ini untuk kita simak. Tapi saya ingin saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita memperhatikan penggalan kalimat dari ayat yang kita baca yang berbunyi, jangan-jangan bangsa itu menyesal dan ingin kembali ke Mesir. Kenapa Tuhan menuntun mereka dari jalan yang panjang? Kenapa Tuhan menuntun mereka dari jalan yang sulit? Kenapa Tuhan menuntun mereka dari jalan yang menyita segala sesuatu dari hidup mereka? Bukan dari jalan yang mudah, bukan dari jalan yang jaraknya pendek, bukan dari jalan yang sedikit tantangan, persoalan dan pergumulan. Dijawab oleh Tuhan, karena Tuhan tidak mau ketika bangsa itu berhadapan dengan bangsa-bangsa lain. Ketika bangsa itu harus berperang dengan bangsa-bangsa lain. Nanti bangsa ini akan kembali lagi ke tanah Mesir. Nah, kalimat tersebut saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, memperlihatkan kepada kita alasan Tuhan membawa bangsa itu melalui padang gurun yang panjang, yang menyulitkan, yang susah. Selain supaya bangsa itu tidak menyombongkan diri dan berkata bahwa lengan mereka lah yang telah membebaskan mereka. Yang kedua, juga agar bangsa itu tidak mudah mengambil langkah untuk kembali lagi ke Mesir. Ketika kesukaran, ketika pergumulan, ketika persoalan, ketika peperangan menghampiri kehidupan mereka. Jadi ada dua alasan Tuhan mengapa Tuhan membawa bangsa Israel harus melalui padang gurun yang panjang itu. Yang pertama, supaya bangsa itu tidak pernah menyombongkan dirinya. Supaya bangsa itu tidak berkata, tidak, itu bukan Tuhan yang menolong kami. Bukan Tuhan yang membebaskan kami. Supaya bangsa itu tidak berkata, lengan kami sendirilah yang menuntun kami ke sini. Dan yang kedua, supaya bangsa itu tidak mudah untuk melangkah kembali ke tanah Mesir dari tempat di mana Tuhan membebaskan mereka dengan harga yang sangat mahal, yaitu kematian anak sulung. Dengan demikian saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Kita mengerti kenapa saudaraku sekalian Tuhan harus menuntun bangsa itu melalui jalan yang panjang, melalui jalan yang lama. Bahkan saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, melalui jalan yang penuh rintangan. Seolah-olah Tuhan mau berkata, kalau saya bawa mereka lewat situ, maka mereka akan gampang sekali berkata, kita kembali lagi saja. Di sini terlalu sukar, di sini terlalu sulit, di sini terlalu banyak persoalan, lalu mereka akan kembali. Dan yang kedua, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kenapa bangsa itu harus dituntun dari sana, dari jalan itu? Karena memang saudaraku, Tuhan tidak ingin bangsa itu meninggikan diri. Dengan demikian saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bisa memberikan catatan terkait dengan padang gurun. Yang dari sanalah Tuhan menghantar bangsa itu, Tuhan menghantar bangsa itu untuk masuk ke tanah perjanjian yang dikehendakinya. Bahwa yang pertama saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, padang gurun itu adalah arena peremukan diri dan penghancuran jati diri. Kalau kita coba tarik ke dalam diri kita, kenapa Tuhan harus sangat sulit kehidupan ini? Kenapa Tuhan harus menanti sangat panjang sampai hari ini? Apa yang saya harapkan, apa yang saya inginkan belum juga sampai kepada titik di mana semuanya berakhir. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, ternyata sederhana. Ternyata sederhana. Karena jalan panjang yang Tuhan izinkan untuk kita ada di sana, sesungguhnya adalah arena peremukan dan penghancuran jati diri kita. Israel harus masuk ke sana. Supaya apa? Supaya mereka diremukkan dulu. Supaya mereka diremukkan. Yang kedua, supaya apa? Supaya jati diri mereka, supaya jati diri mereka harus dihancurkan dulu. Seberapa penting Pak yang seperti itu? Sangat penting. Sangat penting. Ya, sangat penting. Mengubah jati diri itu menjadi sangat penting. Meremukkan diri kita itu, martabat kita itu menjadi sangat penting. Tetapi terutama saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, mengubah siapa Israel bagi mereka. Siapa Israel bagi pandangan Israel sendiri. Siapa Israel dalam kebiasaan mereka, dalam kultur mereka, dalam cara hidup mereka, itu menjadi sangat penting bagi Tuhan. Mereka diasuh di Mesir. Ratusan tahun bangsa itu hidup sebagai bangsa budak. Ratusan tahun mereka diperbudak. Karena itu saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, mereka sudah terlanjur terbentuk menjadi bangsa yang memiliki jati diri sebagai budak. Bukan orang merdeka. Dan untuk meremukkan itu, untuk mengentaskan itu, untuk menghancurkan itu saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, ternyata sangat perlu padang gurun yang panjang, padang gurun yang penuh persoalan, padang gurun yang penuh dengan kesukaran-kesukaran. Saya tidak tahu seberapa banyak orang yang mengerti perkara ini di dalam hidupnya. Tapi saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, ini yang saya temukan. Banyak orang yang akhirnya tidak pernah berubah. Banyak orang yang akhirnya tidak pernah menjadi manusia batinia. Banyak orang yang akhirnya tidak pernah menjadi manusia rohani. Kenapa saudaraku sekalian? Karena mereka tidak pernah mengizinkan Tuhan untuk meremukkan jati diri mereka. Setelah kita menjadi orang Kristen, setelah kita menjadi orang percaya, setelah kita masuk di dalam sebuah komunitas rohani, yaitu gereja Tuhan, komunitas gereja Tuhan, komunitas orang-orang percaya, komunitas orang-orang yang hidup
hidupnya seharusnya adalah hidup manusia batinia. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, tetapi kita tidak pernah berubah menjadi manusia batinia. Kenapa? Karena jati diri kita itu tidak pernah kita izinkan untuk diremukkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita tarik saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, sebetulnya ini pesan Alkitab. Pesan Alkitab yang sangat luar biasa. Tidak ada orang yang bisa menjadi orang Kristen yang benar menurut perjanjian baru tanpa ia dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Betul? Betul? Kalau ditarik ke dalam perjanjian baru itu konteksnya. Israel harus ditarik, Israel harus diremukkan karena bangsa ini sekian ratus tahun diasuh di Mesir menjadi bangsa budak. Mereka diperbudak yang lain. Mereka diperbudak oleh satu penguasa yang lain. Mereka menjadi bangsa yang terbelenggu. Itu sebabnya saudaraku sekalian bisa dipastikan bangsa itu tidak akan pernah bisa masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang di sana mereka nanti menjadi umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani, tanpa pernah jati diri itu harus ditanggalkan dan diremukkan terlebih dahulu. Jati diri yang sudah terbentuk begitu rupa harus dihancurkan. Amin. Amin. Nah, banyak di antara kita yang jati dirinya belum juga dihancurkan oleh Tuhan. Banyak di antara orang Kristen hari ini yang tidak sadar ini. Ya. Coba saya bercanda ya. Aku masih seperti yang apa? Hah? Aku masih apa? Seperti yang belum berubah. Aku masih seperti yang dulu. Aku masih seperti yang dulu. Brikson yang dahulu masih. Brikson hari ini adalah Brikson yang dahulu. Agus Saluk yang dulu, Agus Saluk yang hari ini adalah Agus Saluk yang dulu. Belum berubah. Belum berubah. Dan saudara lihat, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, pentingnya penghancuran jati diri itu bagi Tuhan, itu sebabnya kekasih-kekasih Tuhan pada akhirnya kita menemukan kenyataan bahwa Tuhan sendiri akhirnya tidak menyayangkan nyawa bangsa Israel hampir satu generasi. Kamu gak bisa tinggalkan jati dirimu yang lama. Kamu tidak bisa hancurkan jati dirimu yang lama. Kamu tidak akan pernah masuk ke tanah perjanjian itu. Karena di tanah Kanaan menjadi umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani itu adalah orang-orang yang sudah pakai kata perjanjian baru. Yang sudah dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Allah sangat konsen. Allah sangat sungguh-sungguh dalam rangka penghancuran jati diri itu, dalam rangka peremukan diri itu, supaya diri itu hancur berantakan, sudah tidak ditemukan lagi. Lalu kemudian ditata oleh Tuhan menjadi bencana yang baru. Allah sangat sungguh-sungguh mengerjakan itu selama 40 tahun dalam kehidupan bangsa Israel. Itu sebabnya kekasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tidak sungguh-sungguh masuk ke dalam rancangan Tuhan untuk meremukkan jati diri kita. Supaya kita semakin dihancurkan tanpa bentuk. Kekasih Tuhan. Yang namanya lahir baru itu menjadi manusia baru.
Atau bahasa yang sederhana, yang namanya manusia yang sudah diubah itu tidak akan pernah bisa kita capai di dalam hidup kita. Kita akan tetap seperti itu. Kita akan tetap seperti yang dulu. Itu sebabnya saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Catatan yang kedua yang perlu kita berikan kepada cara Tuhan, metode Tuhan membawa bangsa Israel melalui padang gurun itu. Di mana padang gurun itu adalah arena untuk melahirkan kepribadian dan jati diri yang baru. Itulah cara Tuhan. Padang gurun itulah cara Tuhan untuk mengubah. Padang gurun itulah cara Tuhan untuk menciptakan bangsa Israel menjadi baru. Padang gurun itulah saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan menjadi arena kelahiran baru bagi bangsa Israel. Sebelum masuk ke tanah Kanaan, untuk hidup sebagai imamat rajani, umat kepunyaan Allah, Israel harus sudah diubah dan sudah harus berubah terlebih dahulu. Sifat dan karakter serta cara hidup Mesir harus terlebih dahulu ditinggalkan atau ditanggalkan. Tidak boleh dibawa masuk. Maka Tuhan langsung membatasi. Kalau saya bawa lewat jalan yang mudah, kalau saya bawa lewat tanah orang Filistin, bangsa ini akan mudah untuk kembali. Amin. Bangsa ini akan mudah untuk kembali. Tapi kalau saya bawa lewat padang gurun yang ganas itu, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, bangsa ini tidak akan pernah bisa berkata, aku mau kembali. Tetapi nyatanya hasrat dan keinginan untuk kembali itu masih terus hidup, tidak? Masih terus hidup. Halo, betul ya? Ya, sudah di tengah-tengah. Sudah melihat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dengan peragaan kuasa, dengan peragaan tanda-tanda heran, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Bangsa itu masih berkata, untuk apa engkau membawa kami ke sini? Kami lebih baik tetap di Mesir. Sudah dibawa melalui jalan yang sukar itu. Sesuai dengan maksud Tuhan. Supaya mereka tidak lagi punya keinginan untuk kembali lagi ke tanah Mesir, ke tanah Gosen. Tanah perbudakan itu. Yang di sana tidak ada harapan. Yang di sana tidak ada kehidupan. Yang di sana tidak ada damai sejahtera. Kecuali hanya belenggu. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, masih saja di tengah-tengah padang gurun yang sulit dan sukar itu, yang disertai dengan janji untuk tanah yang berlimpah susu dan madu, bangsa Israel tetap saja ingin kembali. Ternyata janji tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, janji menjadi umat yang mengabdi menyembah kepada Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, ternyata sama sekali tidak menggelorakan jiwa mereka untuk melangkah bergegas meninggalkan segala sesuatu. Itu sebabnya mereka harus masuk ke padang gurun itu.
Karena padang gurun itulah sekali lagi yang pertama sebagai arena yang ditentukan oleh Tuhan untuk peremukan dan penghancuran jati diri. Yang kedua, padang gurun itulah yang telah ditetapkan oleh Tuhan sebagai arena untuk melahirkan mereka kembali menjadi manusia yang baru. Nah, pertanyaannya saudaraku, bagaimana padang gurun itu meremukan dan melahirkan kembali bangsa Israel? Bagaimana padang gurun itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk meremukan dan melahirkan Israel kembali menjadi bangsa yang berbeda dan berubah di mata Tuhan? Yang pertama saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, padang gurun itu menjadi alat Tuhan untuk meremukan dan melahirkan kembali. Karena memang padang gurun itu adalah sebuah tempat yang tidak ada jalan keluarnya. Kalau orang sudah masuk ke sana, sesungguhnya tidak ada lagi jalan untuk kembali. Amin. Amin. Kalau orang sudah masuk ke sana, jangan pernah lagi berpikir untuk kembali. Karena tidak ada jalan keluar. Kalau sudah masuk ke situ, tidak ada jalan keluar. Sia-sia mencari jalan keluar. Amin. Ya, sia-sia. Melawan apa kalau coba-coba keluar? Melawan Tuhan. Makanya saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita yang gak mau bertumbuh, kita gak mau berubah, kita yang gak mau bertobat ini saudaraku, itu melawan Tuhan sebetulnya. Melawan Tuhan. Padang gurun itu adalah tempat yang tidak ada jalan keluar atau jalan kembali. Itu sebabnya setiap orang yang sudah masuk ke sana hanya harus mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pemberi petunjuk atau petunjuk yang diberikan oleh orang pihak oknum yang membawa mereka ke sana. Saya bayangkan jangankan padang gurun. Saya khotbah di salah satu perusahaan sawit di Kalimantan Tengah, di daerah Kasongan. Ibadah itu dimulai kalau saya tidak salah waktu itu jam 6 sore. Ibadah Natal, KKR Natal. Tetapi lucunya di sana saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, ibadah Natal, perayaan Natal itu tidak pernah bisa diselenggarakan hanya 2 jam saja. Perayaan Natal di sana itu bisa sampai 4 jam. Nanti ibadah dulu. Setelah ibadah lalu ada perayaan. Perayaannya seperti apa? Semua gereja-gereja yang ada di sekitarnya itu diundang untuk hadir dan mereka akan kesaksian pujian. Kalau gereja-gereja yang sedikit mengerti, nanti kesaksian pujiannya itu satu-satu lagu saja. Tapi ada gereja-gereja yang tidak mengerti. Itu bisa sampai 2-3 kesaksian lagunya. Kalau agak enak sih didengar masih agak lumayan. Tapi kita senang aja. Karena mereka pendeta-pendeta di sana berkata, Pak, sabar ya. Saya bilang, kenapa Pak? Ini cuma sekali setahun. Apalagi kalau dikunjungi pendeta dari luar pulau Kalimantan seperti Bapak. Jadi saya maklum aja. Itu di dalam perusahaan sawit. Waktu pulangnya. Perginya saja saya sudah stres. Dalam hati nanti pulangnya lewat mana? Itu kan kebun sawit, itu sama semua. Kan pakai petak-petakan gitu. Itu berapa jam kita lewat, sama aja semua. Saya bilang sama hamba Tuhan yang bawa mobil. Dia bilang, bro, iya. Kalau kita salah-salah jalan, gak bisa kita ngikutin yang di depan. Jadi ada yang naik motor, karyawan karyawan perusahaan itu naik motor, kita ikutin. Saya bilang kalau kita lewat saja, ini kita kelimpungan gak tahu jalan keluar. Lalu pendeta gembala yang nyetir mobil bilang saya, Pak Bison, ya itu sering kejadian Pak. Sering kejadian gimana? Muter-muter di sini aja sampai pagi. Gitu ya, iya.
Jalan keluarnya gimana kalau kita sampai kehilangan jejak? Dia bilang, sabar saja Pak, tunggu, nanti ada pentol. Pentol itu orang naik motor, jual dagang gitu, tapi naik motor. Kalau saya tidak salah itu namanya, nanti ada pentol. Nanti pentol aja diikutin. Ya tapi itu kalau siang, kalau malam bagaimana? Dia bilang kalau malam, ya kalau kita kehilangan jejak ya sudah, berserah saja. Nanti kita kehilangan bensin mutar-mutar di sini. Dia bilang berserah saja Pak. Kalau sampai kehabisan bensin, mutar-mutar di sini, berserah saja. Sampai datang pertolongan. Kan gak bisa nelpon. Gak ada sinyal. Jadi selesai ibadah dimulai jam 6. Mungkin kalau saya tidak salah, itu sampai jam 9 belum selesai. Akhirnya saya bilang sama pendetanya, masih banyak gak? Gembala yang di situ ketawa lihat saya. Gembala di gereja perusahaan itu, dia bilang, Pak, saya ngerti. Enggak apa-apa Pak, ini cuma tinggal beberapa. Dan tinggal kita nanti penutup jemaat kita. Lalu saya bilang, kalau jemaat kita toh, enggak perlu saya tungguin. Dia bilang, iya, jemaat kita juga nanti lama. Saya bilang, kalau jemaat kita sekali aja. Enggak Pak. Terus nanti sekolah minggu, ada remaja, ada pemuda, ada kaum wanita, ada kaum bapak. Lalu gabungan semua. Saya hitung-hitung, kalau 10 menit kali 5 masih 1 jam kira-kira. Saya bilang, boleh enggak aku pamit duluan? Bapak berani? Saya bilang berani, langsung saya maju ke depan, saya ambil mic. Saya mau kesaksian. Nanti saya maju ke depan, saya bilang saya mau kesaksian. Pendetanya bilang, enggak usah Pak, enggak usah. Nanti jadi pada bubar semua. Terus Bapak minggir aja ke belakang pelan-pelan, lalu nanti masuk ke mobil, pulang aja Pak. Jalan di situ saudaraku sekalian kasih Tuhan, itu hampir sama semua. Lekuk-lekukannya hampir sama semua. Itu ketika sudah mulai masuk perusahaan itu, saya bilang sama pendeta yang antar saya, itu masih adik rohani saya namanya Yosef. Saya bikin itunya ya, denahnya di persimpangan ini ada tandanya. Terus dia bilang, udah deh percuma. Itu juga kamu tulis-tulisin, nanti enggak ketemu. Tapi sampai ke gereja itu saya tulis-tulisin. Waktu kita pulang, saya liatin udah gelap. Iya benar juga, tadi saya capek, mendingan aja saya tidur tadi. Itu berjam-jam. Nah padang gurun itu seperti itu. Kalau sudah masuk ke dalam tidak ada jalan, satu-satunya jalan keluar apa? Satu-satunya jalan keluar apa? Udah ikuti petunjuk. Amin. Amin. Ikuti. Enggak mau ikuti petunjuk, apa yang terjadi? Udah binasa. Israel itu begitu. Halo? Halo? Israel itu begitu. Saya kepingin saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran itu kita tidak salah kaprah dengan jalan Tuhan. Renungan kemarin, mungkin renungan malam nanti malam. Renungan malam nanti malam. Ya. Jalan Tuhan itu banyak. Cara Tuhan untuk menuntun kita itu banyak. Tapi ujungnya cuma satu. Kalau kita mau ngikutin, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, semua jalan itu membawa kita kepada tujuan-tujuan Tuhan. Karena itu gak bisa. Ketika jalan kita sulit, kita berkata, Tuhan bukan ini jalannya. Ketika kita mengalami persoalan pergumulan di jalan-jalan hidup kita, kita berkata, Tuhan aku akan tinggalkan ini. Gak bisa. Tidak ada jalan keluar. Kalau saudara mau kembali tidak ada jalan. Karena apa saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan? Karena di sana memang tidak ada jalan keluar.
Yang kedua, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, padang gurun itu adalah sebuah tempat yang tidak ada tempat peristirahatan atau perteduhan. Nah, boleh orang ngaso. Ya, ntar dulu. Perjalanan bersama dengan Tuhan itu jangan digampangkan ya, amin. Amin Bapak Ibu, saudara bersama saya ini. Amin. Jangan digampangkan ya berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Jangan digampangkan. Saya tahu untuk jiwa dan roh, untuk manusia batinia, berjalan bersama dengan Tuhan itu memang adalah nyaman. Untuk jiwa dan roh saja berjalan bersama dengan Tuhan itu nyaman. Tapi untuk daging, untuk jati diri kita, untuk manusia lama kita, saudaraku sekalian, berjalan bersama dengan Tuhan itu sulit. Akan banyak tantangan, akan banyak penghancuran-penghancuran yang akan kita hadapi. Dan itu di awal sudah ditegaskan oleh Tuhan dan Tuhan sendiri juga sudah memberikan sinyal itu. Israel harus dibawa ke dalam jalan yang jauh itu melalui padang gurun itu. Supaya ketika mereka berhadapan dengan peperangan dengan bangsa-bangsa lain, mereka tidak gampang kembali. Artinya saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, jalan itu bukan jalan yang mudah. Jangan digampangkan. Jangan digampangkan saudaraku sekalian. Padang gurun itu tempat yang tidak ada tempat perteduhan atau peristirahatan. Namun pun demikian saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Tuhan hadir kepada bangsa Israel melalui tiang awan dan tiang api. Maka saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, perteduhan bangsa Israel itu adalah tiang awan dan tiang api itu. Kemana tiang awan itu bergerak? Di siang hari. Kesitulah mereka harus melangkah, itulah perteduhannya. Kemana tiang api itu bergerak pada malam hari? Kesitulah bangsa Israel harus melangkahkan kakinya, itulah perteduhannya. Maka tidak ada di sana perteduhan yang lain seperti yang diharapkan oleh banyak orang. Perteduhannya itu hanya ketika bangsa Israel mengikuti tiang awan dan tiang api itu. Kemanapun tiang awan dan tiang api itu bergerak. Itulah perteduhannya. Amin. Amin. Iya, itulah perteduhannya. Saudara bisa menangkap maksud saya, amin. 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 Kadang-kadang kita menggampangkan. Kita masih mencari-cari. Berjalan bersama dengan Tuhan itu sebagai kenyamanan. Bagi keinginan-keinginan daging kita. Kita masih berkutat di situ. Kita berkata kepada Tuhan, aku mau mengikut Tuhan. Aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tidak mau berubah. Kita tidak mau manusia daging kita, manusia lama kita ditanggalkan. Kita mau memelihara itu. Bahkan kadang-kadang saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, seperti banyak kata pendeta-pendeta yang lain. Mengikuti Tuhan itu justru sekedar hanya ingin mengamankan diri, mengamankan kenyamanan diri, menyamankan kenyamanan daging. Bagaimana kenyamanan daging, kenyamanan diri itu bisa dijaga, bisa didapatkan. Maka kekasih-kekasih Tuhan, ketika ada tiang awan dan tiang api yang menudungi kita setiap saat dalam perjalanan kita, hal itu harus dilihat saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan sebagai petunjuk dari Tuhan yang harus kita ikuti. Bukan sebaliknya sebagai tempat peristirahatan dan perteduhan bagi kita yang mengamankan kenyamanan manusia lama kita. Ya, amin. Jadi persekutuan seperti ini jangan mencari kenyamanan lahiriah. Amin. Amin. Halo.
Ya, boleh ya? Boleh saya ngomong ya? Saya khawatir kadang-kadang. Persekutuan seperti ini kita manfaatkan untuk kenyamanan manusia lama kita. Karena kita nggak mau berubah. Dan di dalam ketidakmauan berubah itu, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Ya, kita buat persekutuan kita sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi kita. Ya. Makanya saya ingin berkata kepada Bapak Ibu, jangan cuma senangnya ngumpul. Halo? 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 Saudara bersama saya nih? Amin? Jangan cuma senangnya kumpul. Bukan itu tujuan kita. Amin? Tujuan kita itu bertumbuh. Boleh ngumpul. Hahaha, ketawa-ketawa. Boleh. Tapi itu hanya sarana bagi kita untuk kita bertumbuh. Bukan tujuan utama kita. Bukan tujuan utama kita dalam persekutuan ini. Amin. Harus dekat semua. Amin. Amin. Semua harus menjadi sebuah keluarga yang utuh. Amin. Kita ini semua keluarga. Harus akrab. Harus saling mengasihi. Harus saling mengerti. Amin. Harus komunikasi yang sehat, yang baik. Amin. Dan itu didukung oleh memang persekutuan kita baik. Dan untuk itu saya mengerti. Kita perlu juga waktu ngumpul-ngumpul. Tapi ingat. Ngumpulnya itu bukan tujuan. Jangan cuma senang ngumpul tapi enggak bertumbuh. Halo? Aduh, enggak ada suaranya. Salah ngomong kayaknya saya. Salah ngomong ya saya ya. Iya. Jangan cuma senangnya ngumpul. Si Gabriel. Ya. Om, ke rumah saya dong. Gitu. Tante, ke rumah saya dong, ke rumah saya. Saya bilang kok anak ini ngojok semua orang ke rumah. Dia senang orang habis dari gereja kalau bisa semuanya ngumpul di rumahnya itu. Ya. Tapi apa? Satu, supaya dia bebas nggak tidur siang. Yang kedua, supaya dia bebas pakai handphone. Bebas dia. Saya kan perhatikan diam-diam. Oh, bijak juga ini anak. Bijak juga kayak papa sama mamanya kayak. Iya. Aduh. Iya. Dia ajak orang ngumpul untuk kenyamanan dirinya. Ya. Tapi itu anak-anak gak apa-apa. Gak apa-apa. Dia mau senang-senang dilihat nih om tantenya ketawa-ketawa, dia ikut ketawa padahal dia juga kadang-kadang nggak tahu apa yang diketawain. Nah, kita harus bangun persekutuan ini dengan baik. Saling mengasihi. Amin. Saling mengasihi. Tapi bukan untuk membuat daging kita nyaman. Saya ingin melihat bahwa kita bertumbuh. Suami-suami menjadi suami yang baik, semakin bertumbuh menjadi suami-suami yang baik. Istri-istri semakin bertumbuh menjadi istri-istri yang baik. Yang takut akan Tuhan, yang bijaksana, yang menjadi teladan. Ya. Harus kita manfaatkan. Kita sedang ada di padang gurun. Perjalanan ini perjalanan untuk mengentaskan manusia-manusia lama kita. Bukan sebaliknya saudaraku sekalian. Untuk mengamankannya. Dan yang ketiga. Misteri dari padang gurun itu adalah. Selain tadi tidak ada jalan keluarnya. Yang kedua di sana tidak ada tempat peristirahatan. Itulah sebabnya Tuhan pilih padang gurun itu. Untuk mengentaskan bangsa Israel dari manusia lamanya. Dan yang ketiga. Di padang gurun itu sesungguhnya tidak ada rescue, tidak ada penyelamat. Amin. Tidak ada.
Di padang gurun itu tidak mungkin ditemukan tim penyelamat yang bisa menyelamatkan. Karena itu satu-satunya penyelamat Israel adalah Tuhan. Satu-satunya penyelamat Israel adalah Tuhan. Kalau ingin selamat, kalau ingin tertuntun, masuk sampai ke ujung dari padang gurun itu, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Tidak ada pertolongan yang harus kita minta, pertolongan yang harus kita harapkan selain daripada Tuhan sendiri. Karena itu mengikuti Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, mengikuti tiang awan dan tiang api. Itulah sebetulnya jalan keselamatan kita. Amin. Itulah jalan keselamatan. Bukan yang lain. Israel harus berubah. Menjadikan Tuhan satu-satunya Tuhan, Allah penyelamat dan pembebas mereka. Israel harus mengakui itu. Itu sebabnya saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Israel harus dirobohkan. Israel harus diremukan. Karena Israel terlalu sering sombong dan angkuh. Mereka sering berperilaku seolah-olah tidak butuh Tuhan dan bisa hidup tanpa Tuhan. Baik ketika mereka di Mesir sampai mereka berjalan ke tanah Kanaan. Bahkan saudaraku sekalian, meskipun bangsa itu sudah menjadi baru masuk di tanah Kanaan, di tanah Kanaan juga bangsa itu masih tetap diperhadapkan dengan dosa kesombongan yang seolah-olah tidak butuh Tuhan di dalam hidupnya. Kenapa ini semua terjadi? Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, semua ini terjadi karena apa? Karena tidak ada kerinduan dan keinginan untuk diremukan dan dihancurkan oleh Tuhan. Kalau seseorang memiliki kerinduan, bagaimana ia remuk, bagaimana ia dihancurkan oleh Tuhan dalam segala hal. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan akan menata hidup kita kembali di hadapannya. Hidup kita akan ditata oleh Tuhan kembali menjadi bejana yang baru di hadapannya. Karena itu, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita terima padang gurun yang sedang Tuhan perhadapkan di dalam hidup kita hari ini sebagai berkat tersendiri di dalam kehidupan kita. Padang gurun itu ingin mengajarkan kita bahwa kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Padang gurun itu hendak mengajarkan kita tidak ada penolong yang bisa kita harapkan selain daripada Tuhan sendiri. Padang gurun mengajarkan kita untuk bergantung dan harus selalu kembali kepada Tuhan sembari berkata, Tuhan, aku ada sebagaimana aku ada hari ini, semata oleh karena anugerah-Mu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.